Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alvan Julpami dari Pendidikan Elektronika 2019 akan mempresentasikan sebuah tugas akhir saya dengan berjudul penentuan level air tangki dengan sistem kendali berbasis IC OPAMP. Pendahuluan, pada tempat-tempat penampungan air seringkali diperlukan suatu mekanisme untuk mengontrol ketinggian permukaan air. Seringkali mekanisme tersebut masih berupa cara-cara manual, semisal dengan sistem keran yang digerakkan secara manual oleh manusia dengan cara memutar atau menggerakkan keran ke atas atau ke bawah, sehingga diperlukan suatu mekanisme pengendalian level ketinggian air secara otomatis, yaitu dengan memanfaatkan OPAMP sebagai komparator untuk mendeteksi ketinggian air. Selanjutnya, agar mekanisme ketinggian air dapat diatur sesuai dengan keinginan, maka diperlukan suatu kendali yang tepat untuk dapat mengontrol mesin pompa air dalam kondisi on atau off. Maka sistem pengontrol berbasis OPAMP sebagai komparator baik digunakan dalam sistem ini. Tujuannya untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Elektronika 3 dan mengetahui konsep cara penentuan level air tangki dengan sistem kendali. Alat pendukung di sini adalah ada OPAMP, IC LM339, relay 12 volt dan transistor. Operational amplifier atau lebih dikenal dengan istilah OPAMP adalah salah satu dari bentuk IC linear yang berfungsi sebagai penguat sinyal listrik. Sebuah OPAMP terdiri dari beberapa transistor, dioda, resistor, dan kapasitor yang terinkoneksi dan terintegrasi sehingga memungkinkannya untuk menghasilkan gain atau penguatan yang tinggi pada rentang frekuensi yang luas. Dalam bahasa Indonesia, OPAMP atau operational amplifier sering disebut juga dengan penguat operasional. OPAMP umumnya dikemas dalam bentuk IC. Sebuah IC OPAMP dapat terdiri hanya satu rangkaian OPAMP atau bisa juga terdiri dari beberapa rangkaian OPAMP. Jumlah rangkaian OPAMP dalam satu kemasan IC dapat dibedakan menjadi single OPAMP, dual OPAMP, dan quad OPAMP. Ada juga IC yang di dalamnya terdapat rangkaian OPAMP di samping rangkaian utama lainnya. Sebuah rangkaian OPAMP memiliki dua input masukan, yaitu satu input inverting dan satu input non-inverting, serta memiliki satu output atau keluaran. Sebuah OPAMP juga memiliki dua koneksi catu daya, yaitu satu untuk catu daya positif dan satu lagi untuk catu daya negatif. Bentuk simbol OPAMP adalah segitiga dengan garis-garis input, output, dan catu dayanya. Salah satu tipe IC OPAMP yang populer adalah IC741. Bentuk dan simbol OPAMP. Berikut simbol OPAMP, konfigurasi pin IC OPAMP, dan bentuk IC OPAMP. Terminal yang terdapat pada simbol OPAMP, operational amplifier atau penguat operasional, diantaranya adalah masukan non-pembalik atau non-inverting, plus masukan pembalik inverting, min, keluaran Vout, catu daya positif, dan catu daya negatif. Karakteristik OPAMP. Karakteristik faktor penguat atau gain pada OPAMP pada umumnya ditentukan oleh resistor eksternal yang terhubung di antara output dan input pembalik inverting input, konfigurasi dengan umpan balik negatif atau negative feedback. Ini biasanya disebut dengan closed loop configuration atau konfigurasi lingkar tertutup. Umpan balik negatif ini akan menyebabkan penguatan atau gain menjadi berkurang dan menghasilkan penguatan yang dapat diukur serta dapat dikendalikan. Tujuan pengurangan gain dari OPAMP ini adalah untuk menghindari terjadi noise yang berlebihan dan juga untuk menghindari respon yang tidak diinginkan. Sedangkan pada konfigurasi lingkar terbuka atau open loop configuration, besar penguatannya adalah tak terhingga, sehingga besar tegangan output hampir atau mendekati tegangan VCC. Berikut gambar closed loop configuration dan open loop configuration. Karakteristik OPAMP. Secara umum, operational amplifier yang ideal memiliki karakteristik sebagai berikut, yaitu yang pertama, penguatan tegangan open loop atau AV sama dengan tak terhingga, tegangan offset keluaran output offset voltage atau VOO sama dengan 0, impedensi masukan atau ZIN sama dengan tak terhingga, impedensi output atau ZOUT sama dengan 0, lebar pita atau bandwidth atau BW sama dengan tak terhingga. Karakteristik tidak berubah dengan suhu.
Pada dasarnya kondisi OP-AMP ideal hanya merupakan teoritis dan hampir tidak mungkin dicapai dalam kondisi praktis. Namun produsen perangkat OP-AMP selalu berusaha untuk memproduksi OP-AMP yang mendekati kondisi idealnya ini. Oleh karena itu sebuah OP-AMP yang baik adalah OP-AMP yang memiliki karakteristik yang hampir mendekati kondisi OP-AMP ideal. Relay adalah saklar switch yang dioperasikan secara listrik, merupakan komponen elektromekanikal yang terdiri dari dua bagian utama, yaitu elektromagnet atau koil dan mekanikal atau seperangkat kontak saklar. Relay menggunakan prinsip elektromagnetik untuk menggerakkan kontak saklar sehingga dengan arus listrik yang kecil atau low power dapat mengantarkan listrik yang bertegangan lebih tinggi. Sebagai contoh, dengan relay yang menggunakan elektromagnet 5 volt dan 50 mA mampu menggerakkan armature relay yang berfungsi sebagai saklarnya untuk mengantarkan listrik 220 volt 2 ampere. Gambar, bentuk, dan simbol relay. Berikut gambar relay dan simbolnya. Prinsip kerja relay pada dasarnya terdiri dari 4 komponen dasar, yaitu elektromagnet atau coil, armature, switch, kontak point atau saklar, dan spring. Fungsi relay. Fungsi-fungsi dan aplikasi relay. Berapa fungsi yang telah umum diaplikasikan dalam peralatan elektronika, dan antaranya adalah relay digunakan untuk menjalankan fungsi logika. Relay digunakan untuk memberi fungsi penundaan waktu atau time delay function. Relay digunakan untuk mengendalikan sirkuit tegangan tinggi dengan bantuan dari sinyal tegangan rendah. Ada juga relay yang berfungsi untuk melindungi motor ataupun komponen lainnya dari kelebihan tegangan ataupun hubungan singkat atau short. Transistor. Pengertian transistor dan jenis-jenis transistor. Transistor adalah komponen semikonduktor yang memiliki berbagai macam fungsi sebagai penguat, pengendali, penyara, osilator, modulator, dan sebagainya. Transistor merupakan salah satu komponen semikonduktor yang paling banyak ditemukan dalam rangkaian-rangkaian elektronika. Boleh dikatakan bahwa hampir semua perangkat elektronik menggunakan transistor untuk berbagai kebutuhan dan rangkaiannya. Perangkat-perangkat elektronik yang dimaksud tersebut seperti televisi, komputer, ponsel, audio amplifier, audio player, video player, konsol game, power supply, dan lain-lainnya. Jenis transistor. Secara umum transistor dapat digolongkan menjadi dua keluarga besar, yaitu transistor bipolar dan transistor efek medan atau field effect transistor. Perbedaan yang paling utama di antara dua pengelompokan tersebut adalah medan pada bias input atau output yang digunakannya. Transistor bipolar memerlukan arus untuk mengendalikan terminal lainnya, sedangkan field effect transistor atau FET hanya menggunakan tegangan saja atau tidak memerlukan arus. Pada pengoperasiannya, transistor bipolar memerlukan muatan pembawa, hole dan elektron, sedangkan FET hanya memerlukan salah satunya. Berikut gambar dari jenis-jenis transistor. Cara kerja pembuatan, ya yang pertama dimulai dari rancangan langsung ke pembuatan. Dari pembuatan itu lanjut ke pembuatan mekanik dan rangkaian elektronika. Jika sesuai akan lanjut pengujian sistem, kalau tidak sesuai akan balik ke pembuatan. Jika setelah pembuatan selesai, balik langsung ke pengujian sistem. Dari pengujian sistem jika sesuai maka finish, jika tidak akan balik ke rancangan. Bak ya, cara kerja bak yang menjadi tempat penampungan air dalam sistem ini akan dibagi ke dalam 4 tingkatan, yaitu tingkat dasar low, tingkat menengah mid low, tingkat atas mid high, dan tingkat aman high. 4 tingkatan inilah yang akan menjadi acuan posisi air pada tangki sekaligus menjadi tempat pembacaan pada pendeteksi level air atau sensor. Sistem kendali level air hanya menggunakan kabel sebagai pendeteksi atau sensor. Jika air mengenai dan melewati kabel tersebut, maka sistem akan menangkap adanya perubahan atau penurunan air atau pengisian tangki. Perubahan inilah yang menjadi masukan pada kaki LM339 yang kemudian dibandingkan dengan nilai referensi dan tegangan referensi. Nilai referensi atau tegangan referensi yang diambil adalah keadaan saat bak berisi air. Jadi pada saat kabel tidak tersentuh oleh air, maka sistem akan mengaktifkan pompa. IC LM339.
IC ini merupakan IC OP-AMP koperator yang perannya pada alat ini sangatlah penting, yaitu membandingkan antara tegangan masuk dengan tegangan referensi. Relay yang digunakan dalam alat ini merupakan relay dari jenis Ombro yang membutuhkan catu daya sebesar 12 volt DC. Transistor yang digunakan dalam alat ini ada dua jenis, yaitu 2SC9012 dan 2SC458, di mana kedua jenis transistor ini mempunyai dari tipe transistor NPN dengan tugas yang sama, yaitu sebagai switch yang akan mendrive relay. Komponen pendukung dari dasar teori yang menunjang pembuatan alat ini adalah mengenai komponen-komponen dasar rangkaian elektronika, antara lain adalah resistor, kapasitor, dan dioda. Desain alat berikut desain alat dari penentu level air tangki. Hasil percobaan pengujian sistem pada tahap ini dilakukan dengan menguji alat secara keseluruhan, yaitu dengan meninjau kinerja alat sesuai dengan parameter yang telah ditentukan, seperti yang telah disebutkan pada bab sebelumnya, bahwa sistem kendali level air dalam tangki memiliki 3 parameter pengaturan tingkatan level air, yaitu high, dan mid low. Mesin pompa air akan memompa sehingga salah satu dari ketiga tingkatan tersebut telah diset sebelumnya. Dengan kata lain, jika sistem telah diset ke kondisi high, maka mesin pompa air akan memompa hingga tingkat high, atau jika diset ke kondisi mid low, maka pompa air akan memompa hingga tingkat mid low. Berikut tabel pengujian alat. Manfaat: dapat membantu manusia saat kelupaan mematikan air keran saat ditinggal pergi, jadi akan menghemat penggunaan listrik dan membatasi penggunaan pompa air yang berlebihan. Kesimpulan: berdasarkan pada pengujian dan analisa terhadap hasil yang didapatkan, dapat diambil suatu kesimpulan sebagai berikut. Dengan membandingkan tegangan masukan dan tegangan referensi pada IC LM339, maka IC OP-AMP ini dapat digunakan sebagai pendeteksi ketinggian level air dalam tangki. Transistor dapat difungsikan sebagai switch sehingga dapat mendrive relay untuk melakukan kontak atau tidak melakukan kontak dengan pompa air. Pengujian dan analisa kerja alat ini menunjukkan bahwa level tegangan kerja IC LM339 adalah pada kisaran 7-8 volt, sedangkan tegangan referensi pada IC LM339 itu sendiri sebesar 4,85 volt. Terima kasih telah menonton presentasi dari saya. Saya mohon maaf jika ada kesalahan dalam kata atau tutur bahasa. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.